Yang memudahkan sakaratul maut itu amal. Yang menyulitkan sakaratul maut itu amalan. Beda ya. Amal itu segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Itu namanya amal. Amalan itu seakan-akan ibadah yang kita lakukan namun diniatkan dunia. Itu amalan. Beda nggak teman-teman? Ya. Beda nggak teman-teman? Antara amal dan amalan. Beda kan? Paham ya di sini ya? Jadi beda antara amal dan amalan. Yang memudahkan sakaratul maut itu amal. Yang menyulitkan sakaratul maut itu amalan. Amal itu segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Itu namanya amal. Sedangkan amalan melakukan sesuatu seakan-akan ibadah namun diniatkan dunia. Itu amalan. Contoh amalan, zikir sekian kali sebagai pelancar rizki, sholawat sekian kali sebagai pelunas hutang, itu amalan. Baca surat ini supaya seperti ini, itu amalan. Namun amal itu apa yang kita baca, apa yang kita mohonkan, apa yang kita zikirkan karena Allah dan untuk Allah. Jadi beda ya teman-teman ya. Beda ya. Beda antara amal dan amalan, itu beda. Oke? Jadi yang memudahkan sakaratul maut itu amal, yang menyulitkan sakaratul maut itu amalan. Jadi bedakan di sini. Ya, bedakan di sini. Setelah mandi air garam seluruh tubuh gatal luar biasa, belum juga sembuh. Puasa kafarot. Puasa kafarot. Ya, puasa kafarot. Alhamdulillah itu dibersihkan. Saya mimpi almarhum ayah saya, kain kafannya utuh 1 tahun lamanya. Arti mimpi itu apa? Terkait tentang mimpi, saya kembali ya bicara tentang mimpi. Mimpi itu adalah bukan ilmu pasti. Karena mimpi banyak jenisnya. Mimpi ada petunjuk, mimpi ada bunga tidur, ada mimpi lagi buah daripada ilusi diri kita. Jadi mimpi itu jenisnya banyak sekali. Makanya saya kalau ditanya tentang mimpi, saya selalu mengarahkan berprasangka baiklah dengan mimpi. Intinya itu, ya. Karena kalau kita memiliki prasangka buruk, maka kan jadi keburukan. Contoh, ada orang lagi tidur dikejar-kejar buaya darat. Mungkin sebelum ia tidur, ia sedang takut dikejar debt collector. Nah, ketakutan itu dibawa sampai tidur. Akhirnya apa? Saat tidur mimpi seakan-akan dikejar binatang buas. Ada lagi orang sebelum tidur ngebayangin seseorang. Begitu udah tidur, mimpi ketemu orang dibayangin. Itu bukan petunjuk namanya, itu bunga tidur. Ya, kalaupun petunjuk itu biasanya mimpi di saat tidur. Contoh, tidur di waktu antara jam 8 sampai jam 11. Kita tidur, tiba-tiba jam 10 kebangun gara-gara mimpi. Nah, itu bisa dikatakan petunjuk. Namun mimpi semalaman full, tidur semalaman full baru mimpi. Nah, itu biasanya bunga tidur. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Maka terkait tentang mimpi tidak ada hukum pasti, tidak ada ilmu pasti. Tergantung. Sekarang gini aja teman-teman. Apa yang kita sugestikan bisa jadi mimpi. Tuh, itulah kenapa para orang-orang soleh, orang-orang baik, ketika sebelum tidur perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Nah, maka nggak sedikit orang-orang baik, orang soleh ketika sedang tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ada orang sebelum tidur ingat dengan kesalahan orang lain, ingat dengan dendamnya kepada orang lain. Makanya wajar ketika lagi tidur nanti mimpi makan kotoran, nanti mimpi ketemu ini, mimpi lihat ini, macem-macem. Nah, mimpi itu tergantung prosesi sebelum tidurnya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita renungkan. Tuh, ya. Jadi beda ya teman-teman ya. Beda. Makanya terkait tentang mimpi, saya selalu gini. Kan dalam hadis juga disebutkan, jika engkau mimpi baik, maka ceritakanlah. Jika engkau mimpi buruk, maka prasangka baiklah. Kan jelas seperti itu. Oke? Pas mendoakan air garam untuk terapi selang sedotan, tangan sebelah kiri kok kayak ada. Iya, karena terapi dengan sedotan, mana ya sedotannya? Nggak ada, udah dibersihin. Terapi dengan sedotan itu, barokallah Rani, barokallah. Terapi dengan sedotan itu kan saya kasih tahu ya, insya Allah teman-teman, segala terapi, segala nasihat, segala petunjuk itu bukan asal-asalan.
Satu, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Terapi-terapinya buah daripada istihad. Jadi bukan asal-asalan. Itulah kenapa terapi-terapi di room kita bagi orang-orang di bahasanya itu top chair bahasanya. Karena efek dan reaksinya nggak pakai lama, efek dan reaksinya langsung bisa dirasakan. Sok terapi angin, hanya gerakan seperti itu bisa langsung sendawa. Hanya gerakan seperti itu badan bisa langsung segar. Siap nih, siap. Oh, ada kemarin Adel udah samenan. Ya, itu seperti itu. Jadi apa namanya? Ketika terapi-terapi yang ada di room ini itu bukan terapi yang asal-asalan. Mungkin terlihat sederhana. Ini untuk apa? Ini bukti bahwasanya wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bahkan jika Allah sudah menghendaki sembuh, cuma narik pundak aja bisa langsung keringetan. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, melipat daun telinga saja bisa langsung segar badannya. Nah, ini bukti bahwasanya sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis jika kita paham ilmunya. Namun jika kita tidak paham ilmunya, seakan-akan sembuh itu sulit, seakan-akan sembuh itu mahal, seakan-akan sembuh itu jauh. Kalau belum paham ilmunya, namun kalau sudah memahami ilmunya dengan keyakinan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sederhana sekali sebetulnya sembuh itu. Kesadaran akan dosa ini adalah kunci awal kesembuhan penyakit. Namun kalau ada orang sakit, nggak sadar dirinya punya dosa, nggak sadar penyakitnya gara-gara dosa, inilah jalan kesulitan sembuhnya. Ya, jadi paham ya di sini ya. Kunci kesembuhan penyakit itu diawali dari apa? Kesadaran akan dosa. Bahwasanya sakit kita itu gara-gara dosa. Sadar itu aja, itu udah awal pintu kesembuhan. Namun kalau sakit yang dicari obat, sakit yang dicari ikhtiar, sakit yang dicari terapinya, ikhtiar kesana kemarinya, namun kesadaran akan dosanya nggak pernah ada, maka sulit sembuhnya. Makanya wajar penyakitnya berulang-ulang, penyakitnya bertahun-tahun, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Penyakit lebih daripada 40 hari, penyakit itu belum sembuh, murni teman-teman. Itu bukan lagi organ tubuh yang harus diobatin, namun rohaninya yang harus diobatin. Ada orang patah tulang. Patah tulang kan medis. Waalaikumsalam Bu Rita. Patah tulang itu kan medis. Ya. Medis harus diobatin secara ini itu, terapi, pijat, kemudian pasang pen dan lain sebagainya. Itu kan secara patah tulang kan seperti itu. Namun udah dioperasi, udah diurut, udah ke ahli tulang, udah dipasang pen. Namun ternyata belum sembuh, itu bukan lagi tulangnya yang harus diperbaiki. Ruhaninya yang harus diperbaiki. Jadi penyakit 40 hari udah diobatin, 40 hari udah diikhtiarkan, namun penyakitnya belum sembuh, itu murni. Penyakitnya bukan lagi jasadnya, penyakitnya adalah ruhaninya. Ini yang harus jadi tolak ukur ya teman-teman ya. Ada orang sakit lambung, udah ikhtiar kesana kemari, 40 hari nggak sembuh, bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, stop ngobatin lambungnya, obatin rohaninya. Begitupun sama orang stroke, udah ikhtiar kesana kemari, udah dioperasi, udah berbagai macam herbal dilakukan, 40 hari belum sembuh, bukan lagi stroke-nya yang harus diobatin, rohaninya yang harus diobatin. Begitupun diabetes, udah insulin udah suntik insulin, udah bermacam-macam, udah menjaga pola makan segala macam, namun diabetesnya selama 40 hari belum sembuh, ingat, rohaninya yang harus diobatin. Ini yang harus direnungkan teman-teman. Ternyata kesadaran akan dosa itu adalah gerbang awal jalan kesembuhan penyakit. Andaikan penyakitnya nggak memunculkan kesadaran akan dosa, mimpi sembuh itu. Sembuh itu hanya mimpi. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit disebabkan karena adanya dosa. Gerbangnya dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Jadi kalau ingin sembuh dari penyakit, perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Ya. Jadi bukan ketika atap rusak, genteng rusak, ketika hujan bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom. Sedangkan atapnya yang rusak nggak pernah diperbaiki. Gimana mau sembuh bocornya?
Pakai baskom ini penuh, katanya baskomnya nggak mujarab, beli baskom lain. Pakai baskom ini lagi, luber lagi, beli baskom lebih mahal lagi. Mungkin yang lebih mahal mah aman. Selagi atapnya belum diperbaiki, maka bocor itu akan tetap terjadi. Namun bila mana atap yang rusak diperbaiki, ketika turun hujan, udah tidak bocor lagi, maka tidak perlu ember dan baskom lagi. Begitupun penyakit, kalau kita hanya sibuk ikhtiar, hanya sibuk kesana kemari, hanya sibuk berobat, hanya sibuk cari obat, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki, maka mimpi sembuh maka sembuh itu hanyalah mimpi. Ya teman-teman, paham di sini? Jadi kalau ada penyakit, udah 40 hari diobatin nggak sembuh-sembuh, renungkan teman-teman, ini bukan lagi organ tubuhnya yang sakit, ini adalah ruhaninya yang sakit. Pernah nggak teman-teman ketika lagi sakit kepala buru-buru cari obat sakit kepala, giliran ada penyakit hati buru-buru diobatin nggak? Boro-boro diobatin, sadar hatinya sakit juga enggak. Ini masalahnya. Ini masalahnya teman-teman. Ya, paham di sini? Makanya ayo siapapun di sini yang lagi berikhtiar terkait perkara sembuh, terkait perkara penyakit, stop sibuk cari obat, sibuk terapi, sibuk ikhtiar kesana kemari, stop. Sekarang sibuklah muhasabah diri. Karena Rasulullah, ingat syahadat kita itu apa sih? Bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Namun kenapa sabdanya nggak didengar? Sedangkan ucapan pedagang obat Anda taati. Sebetulnya yang jadi Nabi itu siapa? Tuh, ya, ingat teman-teman. Sabda Rasulullah, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Jadi harus sadar dulu penyakit kita gara-gara dosa. Jangankan penyakit asam lambung, penyakit diabetes, hipertensi, penyakit stroke. Rasa sakitnya tertusuk duri saja, penyebabnya adalah dosa. Itu jika Anda taat sama Rasulullah. Namun jika Anda lebih taat kepada pedagang obat, sakit Anda disebabkan gara-gara makanan, sakit Anda harus minum ini, sakit Anda harus menghindari ini. Itu kalau Anda taatnya kepada pedagang obat. Ya. Kecil. Ya, itu jika taat Anda kepada pedagang obat. Ketika pedagang obat yang ngasih tahu, dipercaya. Namun ketika sabda nabinya diabaikan. Sebetulnya yang kita mengharapkan syafaatnya itu pedagang obat apa nabi sih? Itu loh teman-teman yang harus dipahami. Berobat gak ada yang salah, ikhtiar apapun gak ada yang salah. Gak ada selagi tidak keluar dari tuntunan syariat agama. Ya. Namun jangan sibuk ikhtiarnya, jangan sibuk cari obatnya, jangan sibuk kesana kemarinya. Sibukkanlah diri kita, perbaiki penyebabnya. Sibuk perbaiki penyebabnya. Ada kamar, kabelnya konslet, sehingga ketika dipasang lampu, lampunya putus. Kalau kita hanya sibuk cari lampu yang baik, cari lampu terbaik, cari lampu yang mahal, cari lampu yang hebat, selagi kabelnya konslet tetap aja lampunya putus. Tugas kita perbaiki kabelnya yang konslet. Baru lampunya akan aman. Itu ya teman-teman ya. Harus dipahami ya. Ya. Joyo. Itu yang harus dipahami. Ya. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan sibuk cari obatnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Kalau hanya sibuk ikhtiar ke sana kemari, ya emang ada yang ngasih jaminan sembuh selain Allah? Emang ada yang ngasih jaminan sembuh selain Allah? Allah berfirman, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang maha memberi kesembuhan Allah, yang maha memberi pertolongan Allah, yang maha memiliki obat Allah. Allah maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kalau mau sibuk nyari Allah, Allah dekat. Allah udah ngasih tahu, Allah dekat, sedekat urat nadi. Kenapa Allah yang dekat, yang maha segala-galanya enggak didekati? Namun obat yang enggak ngasih jaminan sembuh, dokter, kiai, ustadz, herbal, tabib yang enggak bisa ngasih jaminan sembuh, kenapa Anda datangi? Allah yang dekat enggak didekatin, yang jauh yang enggak ngasih jaminan sembuh, Anda datangi. Inilah kekeliruan. Allah maha pencemburu, sedangkan orang mengeluh ditambah kesulitannya sama Allah.
nggak sadar-sadar dari dosa, ya gimana mau sembuh? Emang Allah titipkan kita penyakit, sedang kasih perlombaan. Sakit diabetes, silakan berlomba cari obat. Enggak. Allah sedang tidak ngasih perlombaan cari obat. Namun Allah sedang nyuruh untuk taubat. Tuh, bukan sibuk cari obat, sibukkan diri kita untuk taubat. Paham ya teman-teman ya? Sakit itu datang bukan gara-gara disuruh cari obat. Sakit itu datang karena ada 3 perkara. Sebagai ujian, sebagai teguran, sebagai musibah atau azab. Datangnya mau yang mana? Ya tergantung diri kita. Dititipi sakit bukan cari obat, tapi untuk taubat. Tuh paham? Ya, sakit datang sebagai ujian. Ya, sakit datang sebagai ujian. Itu seperti apa? 1, ibadah kita lagi baik. Sholatnya rajin, sodakoh rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, zikirnya rajin. Kemudian melakukan banyak amal-amal kebaikan. Hablum minan nasnya juga baik. Dengan keluarga baik, dengan saudara baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan, tidak ada perpecahan. Dikasih sakit, ujian namanya. Itu ujian namanya. Ada lagi. Orang ibadahnya baik. Sodakohnya rajin. Puasa rajin, baca Quran rajin. Kemudian hablum minanasnya baik. Ada 1 kesalahan. Sebel aja sama suami. Dikasih sakit, teguran namanya. Teguran itu sakit ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Ada lagi orang kondisinya 5 waktu blontang-blanteng. Sholat boro-boro, sekalinya sholat buru-buru. Sodakoh jarang, puasa sunnah jarang. Kemudian zikir jarang, melakukan baca Al-Quran jarang, kebaikan yang dilakukan jarang, silaturahim banyak masalah, dengan tetangga bermusuhan, dengan keluarga bermusuhan, dikasih sakit, azab namanya. Jadi sakit kita di posisi yang mana? Itu yang diperbaiki, bukan malah sibuk cari obat, pesannya nggak diterima. Nah ini letak kesalahannya, nggak sadar kalau lagi ditegur, nggak sadar kalau lagi diazab, yang disibukkan cari obat. Ya gimana mau sembuh? Ingat, adanya pesan itu untuk dikerjakan, bukan untuk diabaikan. Ini yang bikin penyakit sulit sembuh. Nggak sadar akan dosa. Yang nggak sadar akan dosa, gimana mau sembuh penyakitnya? Lihat, ketika kita melakukan kesalahan, ditangkap sama polisi. Di penjara sesuai dengan kesalahan kita. Misal vonisnya 10 tahun. Namun masa tahanan 10 tahun bisa berkurang. Ketika di dalam penjara kita melakukan kebaikan. Melakukan perubahan. Sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Jatahnya di penjara 10 tahun bisa berkurang. Jadi 2 tahun, jadi 3 tahun. Manusia aja baik dengan hukumannya. Apalagi Allah Rabb yang maha baik. Ketika kita ditegur karena kesalahan, kita dihukum karena kesalahan, kemudian kita sadar akan kesalahan itu, kemudian kita lakukan perubahan dengan sifat baik, perilaku baik, perbuatan baik, ketaatan yang bertambah, ketaatan yang meningkat. Ya udah pasti sembuh itu datang, nggak pakai lama. Itu loh yang harus direnungkan. Itu yang harus direnungkan. Ya, apalagi nih, cara mengatasi psikosomatis itu gimana? Ingat, kembali saya sampaikan, penyakit yang lebih daripada 40 hari diobatin gak sembuh, itu adalah murni penyakit rohani. Penyakit rohani itu jalannya bukan dengan obat, bukan dengan herbal, bukan dengan terapi. Penyakit rohani obatnya hanya 1, jalan ketaatan. Namun satu hal ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tentang penyakit psikosomatis, penyakit ini tabiatnya adalah lalat. Saya kasih tahu di awal supaya nanti tidak ngeyel. Lalat itu apa? Keras kepala. Orang seperti ini sifatnya keras kepala sekali. Sebagaimana lalat, dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. Dikasih tahu solusinya, dikasih tahu petunjuknya, dikasih tahu penyebabnya, ia tetap ngeyel, nggak terima. Apa yang jadi alibi dia? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Soalnya kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Yang cobaannya lebih parah dari saya. Yang masalahnya terus bertubi-tubi. Ujian terus datang silih berganti. Nggak ada yang penyakitnya lebih berat dari saya. Muncul rasa seperti itu nggak bagi teman-teman yang sedang mengalami penyakit psikosomatis? Muncul perasaan seperti itu nggak?
Ini yang harus dipahami teman-teman. Itu bukan lagi organ tubuh yang diobatin. Ruhaninya yang harus diobatin. Ruhaninya yang harus diobatin. Ya. Sehingga orang ketika paham, sembuh itu yang dicari sembuh berkah. Bukan sembuh istidroj. Teman-teman udah tahu belum? Sembuh itu ada dua. Sembuh berkah dan sembuh istidroj. Udah tahu belum? Sembuh berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh yang melahirkan pribadinya semakin baik, ibadahnya semakin baik. Ini sembuh berkah. Sembuh istidroj, gak peduli jalan sembuhnya kayak gimana. Mau sesuai agama kayak gak sesuai agama, gak peduli. Yang penting sembuh. Sembuhnya melahirkan apa? Ibadahnya gak ada perubahan, perilakunya gak ada perubahan, sifatnya gak ada perubahan. Ini istidroj namanya. Jangan cari sembuh yang ini. Sembuh yang ini sembuh yang dimurka oleh Allah. Bahkan dalam hadis kursi disebutkan, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Dibiarkan oleh Allah. Udah dibiarkan oleh Allah. Udah nggak dipedulikan lagi oleh Allah. Mau nyari sembuh yang kayak gitu? Jangan teman-teman, jangan. Jangan bermimpi mendapatkan sembuh istidroj. Dengan harapan minum obat ini langsung sembuh. Begitu sembuh nggak peduli, ibadah gitu-gitu aja. Ibadahnya nggak ada peningkatan, sifatnya tetap aja sombong, tetap aja angkuh. Jangan cari sembuh istidroj, carilah sembuh yang berkah. Sembuh istidroj itu udah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Rasulullah sampai bersabda, umat akhir zaman Al-Quran hanya tinggal tulisan. Sekarang terbukti, petunjuk dari Al-Quran nggak dipakai. Petunjuk dari pedagang obat didengar. Ini bukti. Orang lebih percaya dokter ketimbang Al-Quran. Itu udah bukti. Udah bukti. Sekarang sob, orang penyakit diabetes, siapa yang nggak suka siapa yang mulai menghindari nasi putih? Ayo, Anda berprasangka buruk kepada nasi. Sedangkan Al-Quran, Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Anda lebih percaya yang mana? Lebih percaya sabda firman Allah atau lebih percaya ucapan dokter? Sok. Ada lagi, orang darah tinggi nggak boleh makan daging, bisa bikin darah tinggi. Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah dan silakan diambil manfaatnya. Nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Nggak ikut-ikutan. Orang asam lambung nggak boleh puasa. Padahal perintah puasa itu hukumnya wajib. Perintah puasa itu atas dasar ketaatan. Rukun Islam. Rukun Islamnya sendiri ditakutin, sabda pedagang obat diikutin. Gimana mau mendapatkan sembuh berkah? Bagaimana mungkin? Itu teman-teman. Makanya harus paham dulu, harus sadar dulu. Sampai Rasulullah, ayo umat akhir zaman banyakin doa. Doa apa? Terhindar dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena Dajjal akan datang dengan gunung emasnya. Dajjal akan datang, tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api. Siapa yang sakit, sembuh. Siapa yang mati, hidup lagi. Siapa yang pengen kaya, kaya. Zaman sekarang, orang pengen sembuh. Orang pengen sembuh, menghidupkan orang mati. Tahu menghidupkan orang mati, tahu nggak? Maksud daripada menghidupkan orang mati. Orang udah mati, dimintai pertolongan. Nah, itu menghidupkan orang mati. Wirid di kuburan, zikir di kuburan, minta sama orang yang udah mati. Ziarah boleh, meminta kepada yang sudah mati nggak boleh. Tuh ya teman-teman ya, harus dipahami. Kemudian bisa memberikan kekayaan. Oh zaman sekarang coba dagangan lagi sepi, yang penting laris, nggak peduli caranya gimana. Itu ciri-ciri sudah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum turun saja imannya udah goyah, apalagi Dajjal di depan mata bisa bikin laris dagangan. Nggak mungkin bisa menghindar. Itulah Rasulullah sampai bersabda, hampir semua manusia akan terkena, akan menjadi pengikut Dajjal. Hanya orang-orang yang sabar dan sholat, hanya orang-orang yang kuat imannya, yang bisa melihat bahwasanya itu adalah kesesatan. Bahkan disebutkan ada tulisan kafir dalam keningnya. Itu kan seperti itu. Yo, zaman sekarang boro-boro melihat ini sesat, ini enggak. Karena apa? Karena nafsunya. Yang penting sembuh. Nggak peduli jalan sembuhnya kayak gimana. Suruh ngalungin celana dalam aja mau. Sok.
keluar dari syariat agama, nggak peduli, yang penting sembuh.